wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftinan dengan nomor NIM 204240313 dari Program Studi Pendidikan Islam Anoksya Dini kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen mengampu mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS Harmonisasi Sains dan Agama. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD seperti saya. Dalam era modern ini, harmonisasi sains dan agama menjadi sangat penting untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam memahami alam semesta dan kehidupan. Sains dan agama seringkali dianggap sebagai dua hal yang berbeda dan bertentangan. Namun, keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan memahami makna hidup. Sains menawarkan pengetahuan rasional dan empiris tentang alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Sementara itu, agama menyediakan kerangka moral dan spiritual yang membantu manusia memahami makna hidup, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Harmonisasi sains dan agama, kita dapat mengatasi konflik dan kesalahpahaman yang seringkali terjadi. Kita juga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan kehidupan, serta meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Harmonisasi ini juga dapat membantu menciptakan kesadaran akan keberagaman dan toleransi, sehingga mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya, apa sih definisi harmonisasi sains dan agama itu? Harmonisasi sains dan agama merupakan proses integrasi dan penyesuaian antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam memahami alam semesta dan kehidupan. Proses ini bertujuan mengatasi kesenjangan antara sains dan agama yang seringkali dianggap bertentangan dan kontradiktif. Dengan harmonisasi, kita dapat mengembangkan pemikiran kritis, nilai-nilai moral, dan kesadaran spiritual yang seimbang. Ini juga memperkuat pemahaman tentang realitas, meningkatkan kebijaksanaan, mengembangkan sikap toleran, dan menghargai keberagaman. Harmonisasi ini membantu membangun kesadaran akan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam konteks pendidikan, harmonisasi sains dan agama sangat penting bagi calon guru PAUD untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, berkepribadian baik, dan peduli lingkungan. Harmonisasi ini juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir holistik, menghargai keberagaman budaya dan agama, serta mempromosikan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat ini. Selanjutnya, penjelasan detail tentang tujuan harmonisasi sains dan agama dalam pendidikan, moral, dan spiritual. Tujuan pendidikan. Yang pertama, membentuk generasi berkualitas. Harmonisasi membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Mengintegrasikan sains dan agama untuk memperdalam pemahaman tentang alam semesta. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, mengintegrasikan sains dan agama untuk memperdalam pemahaman tentang alam semesta. Yang ketiga, karakter bangsa, membentuk siswa dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Yang keempat, komunitas harmonis, membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis. Yang kelima atau yang terakhir, pengajaran efektif, mengembangkan metode pengajaran yang berbasis nilai dan kontekstual. Nah, selanjutnya ada tujuan moral. Yang pertama, nilai-nilai moral. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya kejujuran, keadilan, dan empati. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, toleransi dan empati. Mengembangkan kemampuan untuk menghargai perbedaan. Yang keempat, karakter yang baik. Membangun siswa dengan integritas,
dan akhlak yang baik. Dan yang kelima atau yang terakhir, pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan adil. Yang selanjutnya ada tujuan spiritual. Yang pertama ada kesadaran spiritual, mengembangkan kesadaran akan keberadaan Tuhan dan alam semesta. Yang kedua ada hubungan dengan Tuhan, meningkatkan kesadaran spiritual dan mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, nilai-nilai spiritual, mengembangkan rasa syukur, sabar, dan tawakal. Yang keempat, makna hidup, membangun kesadaran akan makna hidup dan tujuan akhir. Dan yang kelima atau yang terakhir, kemampuan menghadapi tantangan, mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Selanjutnya ada tujuan harmonisasi. Yang pertama, integrasi sains dan agama, mengintegrasikan pengetahuan sains dan nilai-nilai agama. Yang kedua, keselarasan pemikiran, menciptakan keselarasan antara pemikiran rasional dan spiritual. Yang ketiga, pemahaman alam semesta, mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan kehidupan. Yang keempat, kesadaran keberagaman, meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan toleransi. Yang kelima atau yang terakhir, masyarakat yang harmonis, membangun masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkebudayaan. Selanjutnya, penjelasan tentang konsep integrasi sains dan agama. Integrasi sains dan agama merupakan proses menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual untuk memahami alam semesta dan kehidupan secara utuh dan seimbang. Tujuan dari integrasi ini adalah meningkatkan pemahaman tentang alam semesta, mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual, meningkatkan kesadaran akan keberagaman, mengurangi konflik antara sains dan agama, serta membangun masyarakat yang harmonis. Prinsip-prinsip integrasi sains dan agama meliputi kesatuan, keseimbangan, kekomplementaran, dan kesadaran Tuhan. Kesatuan mengakui hubungan antara sains dan agama, sedangkan keseimbangan menjaga keseimbangan antara pemikiran rasional dan spiritual. Kekomplementaran mengakui bahwa sains dan agama saling melengkapi, dan kesadaran Tuhan mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Dimensi integrasi sains dan agama mencakup epistemologi, ontologi, aksiologi, dan teleologi. Epistemologi menggabungkan metode penelitian sains dengan prinsip-prinsip agama. Ontologi memahami hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Aksiologi mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam sains. Sedangkan teleologi memahami tujuan dan makna hidup. Model integrasi sains dan agama terdiri dari model integratif, komplementer, dialogis, dan holistik. Model integratif menggabungkan sains dan agama dalam satu kerangka, sedangkan model komplementer mengakui perbedaan antara keduanya. Model dialogis membangun dialog antara sains dan agama, dan model holistik mengintegrasikan sains, agama, dan filsafat. Manfaat integrasi sains dan agama meliputi meningkatkan kesadaran spiritual, mengembangkan pemikiran kritis, meningkatkan toleransi dan keharmonisan, mengurangi konflik, dan membangun masyarakat yang beradab dan berkebudayaan. Selanjutnya, apa sih manfaat harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD itu? Yang pertama ada manfaat harmonisasi. Harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD memiliki manfaat yang sangat penting. Yang pertama, manfaat harmonisasi. Harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD memiliki manfaat yang sangat penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkepribadian baik. Dengan memahami harmonisasi ini, calon guru dapat mengembangkan pemikiran kritis,
logis, dan kreatif dalam mengajar, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Nah, yang kedua ada manfaat spesifik. Harmonisasi sains dan agama membantu calon guru PAUD dalam beberapa hal. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memadukan sains dan agama, calon guru dapat mengembangkan kurikulum yang seimbang dan holistik, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Mengembangkan nilai-nilai moral. Harmonisasi ini membantu calon guru mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, sehingga membentuk karakter anak yang baik. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual. Calon guru dapat memahami hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga meningkatkan kesadaran spiritual dan mengembangkan rasa syukur dan sabar. 4. Mengurangi konflik. Harmonisasi sains dan agama membantu mengurangi konflik antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. 5. Membangun masyarakat yang harmonis. Dengan memahami harmonisasi ini, calon guru dapat membantu membentuk masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkebudayaan. Harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD juga memiliki dampak positif jangka panjang ya. 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan pelestarian alam. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. 3. Meningkatkan toleransi dan keharmonisan antara umat beragama. 4. Membangun komunitas pendidikan yang inklusif dan harmonis. 5. Mengembangkan kesadaran akan makna hidup dan tujuan akhir. Selanjutnya ada implementasi. Untuk menerapkan harmonisasi sains dan agama dalam pendidikan PAUD, calon guru dapat 1. Mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kurikulum. 2. Mengembangkan metode pengajaran yang berbasis nilai. 3. Membangun lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Berikut beberapa contoh implementasi harmonisasi sains dan agama dalam pembelajaran PAUD. 1. Mengamati alam. Saat mengajak anak mengamati tanaman, guru bisa menjelaskan proses fotosintesis secara sederhana, sekaligus mengajak anak bersyukur atas karunia tumbuhan yang memberi kita oksigen dan makanan. 2. Mempelajari benda langit. Saat membahas tentang matahari, bulan, dan bintang, guru bisa menjelaskan pergerakannya secara ilmiah, sambil menanamkan keyakinan akan kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta. 3. Eksperimen sederhana. Melakukan percobaan sederhana seperti menanam biji atau mengamati perubahan wujud air dapat dihubungkan dengan proses pertumbuhan dan perubahan yang merupakan bagian dari rencana Tuhan. 4. Cerita dan dongeng. Menggunakan cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai moral dan agama yang dikaitkan dengan fenomena alam atau kejadian sehari-hari. Dengan demikian, harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD dapat membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkepribadian baik, serta membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkebudayaan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan. Terkadang guru sendiri kurang memahami konsep harmonisasi atau merasa kesulitan mengaitkan sains dan agama secara tepat. Nah, solusinya perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi guru, serta penyediaan sumber belajar yang memadai. Nah, kesimpulannya, harmonisasi sains dan agama bagi calon guru PAUD merupakan konsep penting yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkepribadian baik. Integrasi ini meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan nilai-nilai moral, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. Dengan memahami harmonisasi ini, calon guru dapat membantu membentuk masyarakat yang harmonis, beradab, dan berkebudayaan.
Harmonisasi ini juga membantu mengatasi kesenjangan antara sains dan agama, mengembangkan pemikiran kritis dan logis, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengintegrasikan harmonisasi sains dan agama dalam pendidikan PAUD. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.